Ini masuknya ke Teams-nya. Oke, sudah dimulai Pak recordnya. Sudah kayaknya. Nah, oke. Jadi, sebentar. Jadi, kalau datanya tunggal, saya buka GeoGebra dulu ya. GeoGebra yang biasa dulu aja. Untuk pengolahan data, kita bisa, ya kita bisa ada banyak cara. Sebentar, saya besarin tools apa ininya dulu. Fontnya. Nah, gitu. Ada beberapa cara untuk pengolahan data. Misalkan data tunggal. Data tunggal itu bisa pakai yang sheet itu bisa. Bisa juga kita memasukkan datanya itu dengan membuat himpunan dalam sebuah himpunan. Jadi misalnya himpunannya adalah misalkan ini ya. Nah, ini saya punya sebuah data yang saya kumpulkan, jadi seperti sebuah himpunan isinya 3, 4, 6, 7, 8, 9 gitu ya. Nah, setiap apa namanya ya, istilahnya kan kita mau membuat statistika deskriptif ya, deskriptif statistik gitu. Nah, jadi yang hanya menampilkan informasi-informasi gitu kan, rata-rata, median, modus, kuartil lah gitu ya. Nah, itu ada beberapa cara, kita bisa mencarinya satu persatu dengan perintah yang ada di input bar. Misalkan mencari rata-rata, min biasanya. Ya, itu kan mencari rata-rata, yang pertama ya, list atau barisan atau daftar ya, atau himpunan data-datanya. Punya saya namanya L1, langsung L1, keluarlah rata-rata gitu kan. Apalagi modus ya, modus itu mode ya ini. Modusnya misalkan L1 modusnya adalah 7. Nah, ada perbedaan penulisan ya saat kita mencari rata-rata dan modus kalau di GeoGebra. Rata-rata itu kan cuma satu bilangan ya. Tapi kalau modus itu kan bisa beberapa bilangan, makanya bentuknya kalau di GeoGebra adalah himpunan. Karena kalau ini ada 2, saya ganti, misalkan 8-nya ada 2 gitu. Nah, ketemunya adalah 7 dan 8, maka bentuknya adalah sebuah himpunan. Lalu bisa juga mencari median atau kuartil gitu ya. Median, nah ini median L1. Nah, kita bisa menuliskan satu persatu median, kuartil 1, kuartil gitu. Kuartil 3, kok ada satu lagi, salah. Kuartil 3 untuk L1 gitu ya. Lalu variansi, apalagi standar deviasi ya, ada nggak ya? Standar apa deviasi? Nggak ada. Standar ST, nggak ada. Start record, ya kalaupun nggak ada, standar deviasi itu kan akar dari variansi ya. Kita bisa langsung perintah akar ya. Saya kok lupa nyari di mana standar deviasi. Nah, itu akar variansi. Nah, untuk statistik deskriptif kita bisa satu persatu atau datanya ini kita masukkan ke yang statistik ya. Berarti kita munculkan apa? View-nya berarti yang ini mungkin ya. Saya lupa ingat ini. Nah, misalkan ini apa?
One variable analysis. Oh, kita tulis di sini dulu ya. 3, misalkan tadi apa? 3, 4, 6, 7, 7, 8, 8 ya. Ya mungkin ada beberapa cara. Ini bisa langsung ke one variable analysis atau mau buat list dan seterusnya ya. Terus analyze ya. Standar sih ya. Nanti di sini akan muncul hasil analisanya. Apakah mau memunculkan histogram atau memunculkan box plot itu ya. Atau memunculkan apa? Bar chart. Ada banyak sih ya. Atau memunculkan apa? Statistiknya. N-nya aja 7, rata-rata, simpangan baku. Ini ya simpangan baku ini ya. Atau apa ini, Nen? Ya, simpangan baku. S ini adalah kayaknya ini simpangan rata-rata mungkin loh ya, saya nggak tahu juga. Antara simpangan baku sama simpangan rata, saya lupa simbolnya. Ini jumlah X-nya, jumlah X kuadrat minimal maksimal Q1, Q2, Q3 itu bisa. Jadi bisa satu per satu atau langsung jadi satu gitu kan. Nah, terus untuk uji yang lainnya, kalau di SMP kan biasanya bentuknya itu tabel ya. Misalkan kalau satu ada 2 atau saya nggak tahu itu masuk SMP atau SMA ya. Yang model seperti ini, yang model seperti ini. Misalkan saya model itu nggak mau. Nah, ada data 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Terus satunya ada 3, ada 4, ada 5, ada 3, ada 2, ada 1 gitu. Nah, sayangnya kalau yang seperti ini, GeoGebra tidak mengenali, apa namanya, tidak mengenali secara langsung bahwa yang sebelah kiri adalah nilainya, yang sebelah kanan adalah frekuensinya. Entah Frekuensi. ya. Jadi 1 muncul 3 kali, 2 muncul 4 kali, dan seterusnya. Itu tidak mengenali atau saya yang belum menemukan ya, nanti kalau ada yang menemukan nanti silakan direvisi. Tapi walaupun belum ditemukan atau saya tidak menemukan, tidak berarti saya tidak bisa mencari gitu. Jadi misalkan ini saya hapus dulu. Oh, kok ini ikut hilang? Ini hapus. Nah, gitu. Saya bisa menganggap ini atau saya bisa membuat ini sebagai barisan nilai ya, barisan X gitu. Oke. Barisan X, dependent object ya, create itu. L1 sebagai barisan X, lalu ini sebagai barisan apa namanya? Barisan frekuensinya gitu. Maka saya bisa mencari statistik deskriptif dari keduanya ya. Tadi L1 untuk X, L2 untuk frekuensi. Maka perintahnya masih sama yang seperti yang tadi, misalkan min. Nah, kalau tadi kan untuk satu data tunggal itu kan cuma langsung yang list of raw data, maka untuk data berkelompok yang mudah seperti ini yang bawahnya. List of numbers sama list of frequency. Jadi daftar untuk datanya, X-nya, dan daftar untuk frekuensinya. Gitu. Bisa ini langsung L1 dan L2. Langsung ketemu rata-ratanya. Caranya sama, mencari min, mencari modus. Nah, kalau modus ini malah nggak nemu. Kalau modus masa nggak langsung dilihat aja ya Pak ya, modusnya berapa. Modusnya ini adalah 3 gitu ya. Modus malah nggak usah ini pakai ini. Ini menyusahkan diri sendiri. Terus apa lagi? Modus lalu Median. median. Median yang ini. Sama. L1, L2. Kuartil ya. Kuartil. Jadi kuartil L1, L2 dan seterusnya.
kuartil 3, kuartil L1, L3 gitu. Oh, kok L3 sih? L1, L2. L1, L2, L3 nggak ada gitu ya. Tadi ini untuk median, rata-rata, median, modus ada. Modus nggak ada ya, rata-rata, median Q1, Q3. Atau nanti ini bisa di-rename sesuai dengan namanya ya, rata-rata, Q1, Q2, Q1, Q3 gitu. Variasi juga sama, variansi. Variansi L berapa itu? L1 sama L2. Nah, itu variansinya ya. Kalau untuk mencari simpangan baku standar deviasi itu tinggal akar. Ibu saya kenapa ini? Akar dari variansi. Nah, ketemu. Itu. Jadi tidak ada yang secara langsung, tapi kita bisa mencari sendiri. Nah, kemarin karena saya tahunya Pak Niko itu menanyakan yang tabel distribusi frekuensi, maka terus saya nyarinya ya yang distribusi frekuensi, dan saya belum menemukan cara menganalisa otomatis yang sudah disediakan GeoGebra. Nah, akhirnya saya buat sendiri gitu ini ya. Saya ada 3 draft, saya ke draft terakhir aja ini ya. Ya, semoga masih bisa digunakan ya. Saya share aja linknya, nanti bisa Bapak Ibu coba sendiri. Ini saya share kok lupa ya. Saya itu lupa cara pakai Microsoft Teams. Bagaimana mengirim pesan? Gimana ya Pak? Kok saya lupa? Sebentar Pak. Saya Pesan ini harus ada ini kok Mas. Pak, ini Iya. ikonnya ada, icon tampil percakapan ada kok. Oh ini. Oh di atas ya kalau dapat Pak bungkus ya. Iya, karena Oh, saya sedang ini, bisa nggak ya ini? oh Saya iya, ngirim, apakah sudah sampai? ada Pak. Iya. Nah, maka saya membuat sendiri. Jadi kalau di GeoGebra itu, kalaupun nggak ada dari sananya, ya kita bisa mendesain sendiri. Ya suka-suka kita lah ya, gitu. Nah, misalnya kita membuat sebuah ya kita mau menganalisa sebuah data, maka kita harus ada datanya dulu kan. Nah, di sini yang sudah saya buat itu, yang perlu dimasukkan adalah batas bawah kelas interval pertama. Ya, batas bawah kelas interval pertama. Misalkan 1 itu ya, satu. Terus panjang kelasnya misalnya 10 gitu. Lalu saya masukkan datanya. Frekuensinya. Frekuensi kelas pertama misalnya frekuensinya adalah 3. Kedua adalah 5. Dah cukup 2 data dulu ya, nanti bisa ditambahi. Kalau saya tekan enter, maka muncul tampilan-tampilan, misalnya yang ini adalah datanya. Kan 1 sampai 10, 11 sampai 20 gitu ya. Dengan frekuensinya masing-masing, yang pertama 3, yang kedua 5. Lalu di sampingnya ada hitungannya itu ya. Jadi datanya ada 8, jumlah XI itu nilai tengahnya. Rata-ratanya sekian, simpulan rata-ratanya sekian, saya nggak tahu simbolnya. Jadi ini variansi, standar deviasi, Q1 median, Q3 modus ya. Cuma ada 1 modus, misalkan kita tambahkan, misalkan ada 6, salah, ada 3, salah, ada 2 misalnya, lalu ada 5 lagi, maka modusnya ada 2 karena ya memang modus tentunya himpunan itu ya, Q3.
Lalu untuk desil tinggal dipilih mau desil ke berapa, desil ke-5 gitu. Persen itu juga sama, dipilih yang diinginkan itu. Nah, ini contoh applet untuk membuat statistik deskriptif data distribusi frekuensi gitu. Oke. Oke, gimana Pak Niko? Pak Niko. Bisa Pak, hanya cara Iya. buatnya yang belum. Ya, Tapi Itu kalau kita perlu semen itu Pak. untuk hitung masukan itu pas itu. iya, ya ada beberapa kemarin ada beberapa yang error yang saya kirim ke Pak Niko pertama itu ada beberapa yang error misalnya kalau datanya itu cuma satu itu maaf kalau datanya ada yang salah jadi susah memperbaiki karena masukinnya kan harus satu per satu. Kalau ini misalkan mau menambahkan datanya tinggal tambahin aja gitu. Mau menghapus atau mengganti di tengah-tengah ya juga bisa gitu. Nah, sebetulnya hitungan yang di sini sebagian besar itu saya pakai yang tadi, Pak. Yang ini tadi. Karena data distribusi frekuensi itu perlakuannya kan sebenarnya mirip dengan yang berkelompok tadi ya. Misalnya, mencari rata-rata itu sebenarnya kan yang dipakai nilai tengah. Iya kan, Pak? Iya, iya. Iya kan? Hampir sama. Yang dipakai nilai tengah. Mencari variansi berarti kan yang dipakai juga nilai tengah juga. Standar deviasi nilai tengah, terus variansi yang semuanya nilai tengah ya. Yang berbeda Ya. adalah yang berbeda adalah mencari Q1, Q2, Q3 modus desil maupun persentil. Sebetulnya kalau desil, persentil dan yang Q ini kan rumusnya mirip ya, iya Pak, iya kan Ya, ya? Iya, ukuran letak. iya kan. Kalau Q1, Q2 ini sengaja yang Q1 median dan Q3 saya letakkan di sini karena cuma 3 kalau kuartil kan bisa saya Ya, letakkan di sini. Tapi kalau yang desil persen saya letakkan dalam sebuah tabel tentu makan tempat. Terus ya. saya buat yang seperti ini. Nah, nanti kita hari ini nyoba bikin, ya nggak harus sekomplit ini ya. Kita coba misalkan sampai sini aja dulu ya. Membuat yang teks ini. Ini kan dinamis kalau kita tambahkan teksnya nanti otomatis dia akan membuat gitu. Kita nggak usah bikin garisnya, kita nggak usah bikin apa-apanya, tapi langsung bisa jadi gitu. Oke, coba ya kita bikin yang Mohon maaf seperti Pak, ini. Iya Pak? ini ada request dari Pak Niko ternyata di chat itu. Oh iya, gimana? Kalau bisa kita bahas tanda minus dan plus atau koefisien satu yang tidak perlu ditampilkan pada teks fungsi. Oh, Yang yang itu kemarin itu kemarin. Pak, yang kita bikin teks Iya. itu, terus itu Heeh. trik gimana sih supaya kalaunya dia itu negatif, yang muncul cuma negatif, nggak ada tanda tambahnya gitu kan. Iya, oke, ya udah. Mhm. Oke, kita itu dulu berarti. Ya, itu lebih. Jadi sebetulnya membuat teks itu tuh tidak susah. Yang susah adalah kemauan. Yang susah adalah kemauannya itu ya. Oh, pokoknya rumit jadi rumit. Jadi misalkan ini saya punya garis ya Pak ya. Saya punya garis, saya bentuk dalam seperti ini. Y sama dengan ini. Kalau saya tampilkan teksnya, teks langsung yang dinamis gitu ya. Berdasarkan objek berarti F. Tapi saya hidupin ya, biar cantik. Nah, kalau kita buat seperti ini, itu kan nggak menarik ya. Maksudnya desimal itu tuh nggak menarik. Misalkan mau mengobservasi apa gradien itu kan susah kalau bentuknya itu tuh desimal. Lebih enak kalau bentuknya itu bilangan rasional A per B gitu. Nah, di sini ada si M-nya, ada C-nya, kita satu per satu dulu ya. Oke, misalkan saya punya titik fix di sini, itu. Lalu saya punya titik lain di sini. Terus saya buat apa namanya sebuah garis.
lalu saya mau menampilkan persamaan garisnya dalam bentuk Y sama dengan MX plus B, ini berarti wah ini nanti tidak terdefinisi harusnya ya, tapi nggak apa-apa, kita yang gampang-gampang dulu ya. Oke, kalau kita tampilkan teksnya, apa itu F itu ya. Bentuknya kan nggak enak itu ya. Y sama dengan 1,67X gitu. Nggak kelihatan berapa per berapa. Ini berapa sih? 4/4 misalkan. Atau ini jadinya kalau kayak gini tuh berapa ini? 5/3 gitu ya. Kan nggak kelihatan. Nah, kemarin di pertemuan sebelumnya kan kita sudah belajar tentang fraction text ya. Kita bisa memunculkan si gradiennya itu dalam bentuk teks bilangan rasional. Jadi misalkan ini gradiennya adalah, kita bisa mencari gradiennya pakai yang mana ya? Ini kan slope-nya ini kita bisa cari. Ya. Kita sembunyikan aja ya Pak ya, biar nggak kelihatan. Lalu kita bisa membuat misalkan fraction text dari bilangan M. Nah gitu, 5/3. 5/3, saya sembunyikan lagi ya. Lalu kalau kita buat di sini ya, Y sama dengan gitu kan. Lalu Y sama dengan MX ya, tapi M-nya saya maunya itu sebuah yang di sini ya. Berarti kan saya milihnya adalah teks 2. Nah gini, baru X. Y sama dengan 5/3X. Kalau saya oke ya, kalau saya oke kan, lalu saya pindah-pindah, ya sudah bagus ini ya Pak ya. Nah tapi kalau yang ininya 1, kan lebih cantik kalau bentuknya itu adalah X gitu, nggak ada satunya, maksudnya gitu. Pecahannya udah oke, begitu pecahan dia bisa membuat menjadi pecahan yang enak dilihat. Tetapi ternyata ada masalah baru. Jadi kemauan itu berbanding lurus dengan masalah sebenarnya. Kalau terima dengan yang ini ya masalah selesai ya, tapi karena saya maunya yang lebih cantik, yang ininya bentuknya pecahan, bilangan rasional. Oke, kita buat teks yang isinya bilangan rasional, lalu digabung dengan di sini. Sepertinya sudah jadi ini, tapi ternyata ada beberapa kasus yang malah menimbulkan keanehan ya. 1X, 0X. Kalau 0 harusnya nggak usah pakai X, selesai ya Pak ya. Terus ini min 1X. Harusnya kalau yang min 1 ya satunya nggak usah ikut. Nah, berarti kan ada beberapa kondisi untuk, maaf, kita harus menyiapkan teks untuk kondisi yang berbeda-beda gitu, maksud saya begitu. Jadi misalnya kalau satu, nah ini juga sama, minusnya kok di sini sih, nggak cantik sama sekali. Enaknya kan minusnya di depan ya Pak ya, atau enggak di sini minusnya biar kelihatan. Tapi kita abaikan dulu yang di sini ya, nanti caranya sama. Kita fokus ke bagaimana kalau 1 itu nggak usah pakai 1, langsung X gitu. Kalau min 1 itu nggak usah pakai 1, tinggal minusnya aja. Dan kalau 0, isinya 0, bukan X gitu. Kita fokus ke situ. Nah, ada beberapa cara. Cara pertama kita kembali ke sini, ke teksnya. Nah, Y sama dengan, gitu ya. Kita bisa langsung ke ini Pak, ke empty box untuk memasukkan if then-nya, gitu kan. Kan if gitu. If dalam kurung, if jika M-nya sama dengan 1, sama dengannya double ya. Jika M-nya sama dengan 1, maka yang terjadi adalah apa tadi Pak? Jika M-nya sama dengan 1, yang tertulis adalah tidak ada. X Gitu. aja. Ya, X saja kan. Jika M sama dengan 1, maka tidak ada apa-apanya ya. Kita jadi teksnya itu kan di antara 2 tanda petik ya, karena
Dan karena saya nggak mau ada apa-apa, maka saya maunya ya langsung tanda petiknya itu di antaranya nggak ada apa-apa juga, gitu. Kondisi pertama. Kondisi kedua, di dalam if ada if lagi. If M-nya sama dengan min 1, maka yang muncul adalah Tanda petik. cuma simbol negatif gitu ya. Gitu. Lalu if jika M-nya 0, maka ya 0 nggak usah ya Pak ya. Kayaknya kalau 0 nggak perlu. Berarti nggak usah pakai if yang terakhir ini. 1, 2, oke. Nah, jika M-nya sama dengan 1, tidak ada apa-apa. Jika M-nya sama dengan negatif 1, yang muncul hanya negatif saja. Lalu sisanya adalah sesuai yang di sini, yaitu teks 2. Gitu. Nah, sekarang berarti untuk si koefisien sudah selesai ya, hanya ada 3 kondisi, yaitu saat M-nya sama dengan 1, kosong nggak ada isinya. Saat M-nya sama dengan negatif 1, isinya hanya simbol negatif. Selain itu, isinya adalah teks 2, gitu ya. Oke, nah sekarang ini koefisiennya. Berarti kita juga harus mengatur siapa? Variabelnya ini, X-nya ini. Saya kan maunya X-nya itu hanya muncul saat nilai siapa? Nilai koefisiennya itu tidak 0. Kalau 0 nggak perlu ditulis X-nya. Berarti saya buka lagi, ini sudah di luar kotak ya, ini saya sudah di luar kotak. Objek empty box lagi, ya if lagi jika siapa M-nya itu 0 itu ya. Jika M-nya itu 0, maka tidak tertulis apa-apa itu ya. Tetapi jika tidak 0, maka tulislah X. Nah, gitu. Berarti si X ini hanya muncul kalau M-nya tidak 0. Oke, kita coba ya ini teksnya. Oke. Nah, saat dia tidak, kita cek dulu M-nya ya. M-nya kalau 1 apakah muncul? Nah, tidak ada karena tadi sudah di apa conditional text-nya itu kalau M-nya 1 hanya ya nggak ada teks apa-apa. Kalau M-nya min 1 hanya ada negatif saja. Kalau M-nya 0 hanya muncul Y sama dengan 0. Begitu Pak Niko. Jelas Pak. Iya. Nah, Ya. nah, nanti semakin panjang teksnya. Ini kan baru Y sama dengan MX. Nanti untuk plus C itu juga ada, Pak. Iya, iya. Iya, jadi kalau Y sama dengan MX plus C, berarti Bapak harus mengatur conditional text untuk M, conditional text untuk X, conditional text untuk tanda plus, conditional text untuk C. Gitu. Jadi ada 4 ada 4 if then yang harus disiapkan untuk memperoleh teks yang cantik. Tapi kalau ya terima apa adanya itu kita nggak perlu repot seperti itu Pak Niko. Jadi ya udah apa adanya aja langsung keluar. Tapi kalau mau teksnya cantik ya harus agak repot sedikit gitu. Berarti kalau untuk fungsi kuadrat lebih banyak ya? Iya, benar. Kalau fungsi kuadrat berarti ya sama Pak. Jadi misalkan Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Ada berapa karakter? Ada untuk A, ada untuk X kuadrat, Negatif. ada untuk plus, ada untuk B, ada untuk X, ada untuk plus lagi, ada untuk C. Ada 7 Pak. Iya, ya. Ada 7 yang perlu 7 yang perlu dipakai kayak tadi.
untuk memperoleh teks yang cantik. Tapi kalau cukup misalkan seperti tadi ya Pak ya, yang langsung ini tadi, ini pun juga nggak masalah sebetulnya. Sebetulnya kalau membuat cantik dan tidak itu ya tadi, kita kadang merepotkan diri sendiri. Tadi apa, teks 2 ya, teks 2, teks 2 kadang nggak muncul. X ini pun juga cukup sebetulnya, karena misalkan kita mau, ini SMP ya, kalau SMA kayaknya nggak ada. Misalkan kita mau siswa, atau saya buat baru ya, kita mau membuat applet, nah misalkan begini, kita mau membuat applet, lalu, apalagi nih, yang ini. Y sama dengan, kita tadi belum mencari M-nya ya Pak ya. Kita tadi belum mencari M-nya. Oke, M, apa sih, tangan ya? Saya lupa apa sih perintahnya ya? Tangan F. Kayaknya bukan ya. Perintahnya apa ya, kok saya lupa? Slope M. Nah, gitu. Misalkan kita mau membuat sebuah applet untuk siswa, observasi aja. Misalkan ini Y sama dengan M gitu ya. Ininya belum dibuat. Fraction text-nya belum dibuat. Fraction text-nya M. Nah, itu. Sembunyi dulu. Y sama dengan teks 1 lalu X gitu ya, plus Y-nya siapa itu? Y-nya A ya. Gitu. Ini kan ya Y-nya A. Nah, misalkan kita ingin membuat sebuah applet sederhana untuk SMP, misalkan terus kita berikan sebuah perintah di sini, instruksi, misalkan gitu ya. Geser gitu, geser garis F ya ke atas dan ke bawah, misalkan gitu ya. Ini cuma contoh aja. Kita sembunyikan titiknya ya biar enggak, nah gitu. Kok titiknya? Bukan. Saya biar garisnya hilang, biar garisnya ganti apa ya? Geser titik B. Salah, geser titik B, lalu amati yang terjadi. Gitu. Nah, gitu. Yang digeser titik B, A-nya kita buat fix dulu aja. A kita buat fix. Nah, gitu. Geser titik B lalu amati yang terjadi. Jadi misalnya saat mereka menggeser, ternyata kalau nilai B itu titik B itu digeser, di garisnya sendiri itu tidak semuanya berubah ya. Yang berubah adalah angka di depan X-nya. Angka di belakangnya ini tidak berubah. Ya, misalkan ini untuk mencari kemiringan ya. Coba di sini kok bisa 1 ya. Lalu di sini kok bisa 1/2. Apa sih hubungannya antara A dan B dan angka di sini, misalnya begitu. Jadi nggak harus serepot yang tadi ya. Di sini, di sana negatif. Kenapa ini -2? Kenapa di sini itu -3? Kenapa ini -2/3 gitu. Ternyata ini -2 karena harus turun 2 kali lalu ke kanan dan seterusnya gitu. Misalkan seperti itu. Jadi
membuat teks yang cantik itu lebih ke kepuasan diri sendiri. Untuk eksplorasi ya, untuk eksplorasi, sebetulnya tidak, anak-anak juga kadang malah terbantu dengan teks yang apa adanya. Nah, misalkan ini 3, ini 1, kenapa 1 gitu ya. Karena, anak-anak kadang Y sama dengan X itu nggak tahu kalau, apa namanya, koefisiennya X-nya itu 1. Nanti bisa sambil dikasih tahu kalau di soal Y sama dengan X itu artinya Y sama dengan 1X, kalau di GeoGebra nulisnya kayak gini. Tapi misalkan mau dibikin cantik, ya memang agak panjang. Gitu Pak Niko. Yo, terima kasih Pak. Iya. Oke, ada yang mau tanya lagi boleh? Ya. Silakan Bapak Ibu yang lain atau Pak Niko masih ingin bertanya, penasaran dengan uplet-uplet yang dibuat Pak Bungkus, silakan ditanyakan. Iya. Ya, nanti saya coba lagi setelah ini. Oke. Oke. Kita coba yang tadi ya Pak ya. Ya. Membuat yang tadi. Saya buatnya di klasik 6 ya Pak ya. Klasik 6, saya buatnya di klasik 5. Kalau saya sebenarnya lebih suka klasik 5 daripada klasik 6. Karena toolsnya itu lebih gampang daripada klasik 6. Nah, Iya, kalau Pak Ari suka pakai yang klasik 5 juga Pak. klasik 5 juga ya. Saya Oke. juga suka 5. Iya. Suka Iya, 5. oke. Nah, terus yang tadi kita coba bikin yang seperti yang saya tadi. Nanti mungkin ada beberapa perintah yang bisa dipakai untuk membuat upgrade yang lain ya. Tadi apa sih? Isinya apa kok saya lupa. Oh iya. Berarti kita butuh berapa nilai ya? Nilai untuk batas bawah ya. Jadi membuat yang sebelah kiri itu sebetulnya hanya butuh batas bawah dan panjang kelas ya. Begitu tahu batas bawah dan panjang kelas, yang lainnya kan tinggal ikut aja ya. 1, karena panjang kelas 10, maka kelas 2 tambah 10, tambah 10, tambah 10, dan seterusnya gitu. Jadi pertama kita butuh variabel untuk membuat batas bawah. Misalkan kita di sini BB sama dengan 1, kan kita harus memasukkan nilai kan Pak. Lalu panjang kelas P sama dengan 5. Yang penting ada ininya dulu. Yang penting ada nilainya dulu. Oke, lalu kita bisa buat input box-nya dulu kalau mau gitu ya. Input box berarti ada di sini. Input box untuk batas bawah, misalkan kita pakai BB. Oh iya, saya input box-nya caption-nya pakai latex ya, biar cantik gitu. Cara mengaktifkannya tinggal dikasih tanda dolar di antara teks sebelum dan sesudah. BB sama dengan biar hurufnya nggak terlalu rapat, itu lebih menarik gitu aja. BB saya linkkan ke BB dengan tadi ya, lebih cantik kan. Dengan cara yang sama saya akan membuat input box untuk panjang kelas, saya kasih dolar juga ke panjang kelas gitu. Ya, ini melebar dulu ya, menghiasnya belakangan. Lalu ada juga isinya adalah itu sebetulnya saya membuatnya kayak barisan ya, himpunan lah itu. Misalkan isinya 1, 2, 3 gitu. Nah, yang penting ada barisannya. L1 bisa diganti. Misalnya saya mau ganti menjadi ini barisan FI. Biar namanya familiar, barisan FI. Maka tadi saya juga membuat mana tadi? Membuat sebuah input box yang terlinkkan dengan FI biar kita bisa ubah sewaktu-waktu. Ini saya tutup aja ya, ini kok malah mengganggu. FI input box tapi untuk FI. Oke, F_I. Tutup, terus sama dengannya lupa. Saya linkkan ke FI juga. Oke, nah gitu. Jangan lupa klik
tanda panah lagi ya Pak ya. FI sama dengan 1, 2, 3. Nah ini membuat kalau kita mengubah apa namanya datanya, yang sana juga ikut berubah ya, standar lah ya. Input box number will change the number, input box for set will change the set gitu kan, sesuai dengan kebutuhannya. Nah sekarang kita mau bikin ininya Pak. Sebelum bikin analisanya, kita akan membuat apa sih yang dibutuhkan di sini. Ada tabel ya Pak ya, kita akan buat tabelnya dulu. Ada tabel. Tabel itu kalau ini isinya ya FI tadi, nggak masalah ini bisa. Nah, ini yang jadi masalah, kita harus membuat barisan batas bawah dan barisan batas atas gitu. Seberapa banyak? Ya sebanyak FI gitu kan. Oke, kita akan membuat barisan batas bawah. BB, misalkan gitu ya. B besar, B kecil. Sama dengan sequence. Sequence itu artinya apa namanya barisan atau set atau apa namanya himpunan yang isinya akan tergantung nilai batas bawah yang kita masukkan di sini, tergantung dengan panjang kelas yang kita masukkan, tergantung dengan banyaknya FI gitu ya. Nah, batas bawah pertama pasti ya si BB kan. 1 kan itu. Lalu selanjutnya akan ditambahkan dengan P. Jadi yang pertama adalah 1. Yang kedua berarti berapa, Pak? Batas bawah kelas kedua adalah 6. berapa? 6. Batas bawah ketiga adalah tambah 5 lagi, tambah 5 lagi, tambah 5 lagi gitu kan. Berarti ini P kali sesuatu, P kali ya gitu. P kali sebuah barisan atau suku sebuah barisan. P kali I. I-nya adalah nilai yang akan berjalan itu. I-nya itu akan kita mulai dari ya 0 gitu ya. Sebanyak itu. Berarti kalau ini 4, I-nya akan berjalan 0 sampai 3 ya Pak ya. Berarti sebanyak panjangnya FI dikurangi 1. Jadi kalau kita baca, sebelum saya enter ya, saya akan membuat sebuah barisan gitu ya. Sebuah barisan yang nilainya tergantung batas bawah yang kita masukkan dan panjang kelas yang kita masukkan juga. Lalu batas bawahnya itu kan karena ya karena barisan maka ada suku pertama, suku kedua, suku ketiga gitu ya. Suku pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Banyaknya suku tergantung dengan banyaknya FI. Lalu besarnya adalah yang pertama adalah batas bawah ditambah P kali I. Nah, I-nya ini yang barisan yang kita masukkan. Nah, I-nya itu adalah variabel barisan kita yang berjalan dari, nilainya berjalan dari 0, lalu 0, 1, 2, 3, nanti jalan terus. Sampai kapan? Kalau sampai 4 kan kelebihan. Kalau 0, 1, 2, 3, 4 itu malah 5. Kita butuhnya cuma 4. Karena butuhnya cuma 4, kita ya banyaknya FI ini, banyaknya FI itu length dari FI dikurangi 1. Berarti ini 4 kurang 1, 3. Nah, ini bisa saja saya masukkan 3, tapi kan nanti nggak dinamis. Nah, ini kalau saya kopikan bisa nggak ya ke chat? Sebentar. Saya kok masih bingung ini. Gimana tadi, Pak? Oh, di sini. Sembunyi ya, Pak. Oke. Nah, itu. Punya saya sudah jadi. Nggak sengaja ke enter, Pak, itu. Nah, ini adalah barisan batas bawah. Tadi di enter jadinya ini. 1, ya kan? Ini kan batas bawah kelas pertama. Batas bawah kelas kedua. Batas bawah kelas ketiga, dan seterusnya. Lalu kita butuh batas atas. Nah, kalau kita sudah punya batas bawah, kan nyari batas atas
tinggal ditambahkan panjang kelas dikurangi 1 kan, Pak. Kita cari batas atas sama dengan sequence yang isinya adalah tergantung batas bawah. Ini ya. BB ke I ya. I-nya nanti jalan ya. BB pertama, BB kedua, BB ketiga, BB keempat, BB kelima. Ditambah P dikurangi 1 gitu kan. Jadi misalkan batas atas pertama adalah batas bawah yang pertama ditambah 5 dikurangi 1 gitu. Batas bawah kedua ditambah 5 kurangi 1. Batas bawah ketiga tambah 5 kurangi 1 dan seterusnya. Gitu. Variabelnya adalah I, jalan dari 1 sampai panjangnya FI. Nah, sekarang jalannya dari 1, 2, 3, 4. Saya kopikan lagi. Nanti kalau saya ini pindah window pasti nanti otomatis ke enter ya. Jadi saya enter sekali ya. Nah, itu batas atasnya. Nah, itu batas atasnya. Maka kita punya barisan batas bawah dan barisan batas atas. Nah, selanjutnya adalah tinggal mainan teks ini, Pak. Jadi di tempat saya itu sebetulnya saya membuat sebuah barisan baru. Ini saya punya barisan ini barisannya itu mulai dari atas loh ini. Bukan ini aja tapi dari atas ada X lalu ada barisan di sini, lalu ada FI teks FI barisan di bawah. Maka saya butuh sebuah barisan baru yang isinya adalah teks FI lalu tambah ini. Maka saya buat lagi TFI, maksudnya ini cuma teks untuk FI sama dengan append. Nah, kalau belum pernah pakai append itu seperti kayaknya singkatan dari appendix mungkin ya, menggabungkan. Appendix ya, Pak ya? Iya, menggabungkan sebuah himpunan dengan anggota baru. Ya gitu ya. Jadi ada 2 tipe, yang ditulis himpunan yang lama, baru anggota yang baru, atau anggota baru ditulis di depan, baru yang himpunannya ya. Saya pilih yang bawah karena saya mau ada teks FI ya sebelum barisan FI. Jadi FI paling atas, teks FI paling atas, terus bawahnya baru yang yang itu. Ya, saya press enter. Nah, saya sudah punya ini barisannya untuk yang sebelah kanan. Untuk yang sebelah kiri, ya kita bikin pelan-pelan dulu ya. Untuk yang sebelah kiri, saya akan menggabungkan batas atas dan batas bawah dulu menjadi sebuah barisan baru ya. Oke. BA, jangan ya. Kita butuh nama yang unik ya. BAB, maksudnya batas atas bawah. Bapak Ibu bisa pakai teks yang lain. BAB. Saya mau menggabungkan ini. Saya mau menggabungkan batas atas dan batas bawah menjadi satu kesatuan gitu ya. Sequence. Oh, ada banyak sequence ya tadi ya. Waduh, saya cepet banget ini. Sequence. Saya pakai yang nomor ini, Pak. Ada ekspresi, ada variabel, maksudnya yang jalan itu huruf apa. Si variabel akan jalan sampai dari mana ke mana gitu ya. Nah, oke. Saya akan menggabungkan batas bawah. Lalu saya tambahkan dengan sebuah teks strip gitu ya, ditambah batas atas, batas bawahnya ke I,
batas atasnya juga ke I, itu. Variabelnya tentu saja I dari 1 sampai FI. Gitu. Ya, ini belum tentu jadi loh Pak. Saya enter dulu ya, saya copy dulu. Nanti kalau jadi saya paste di teks. Kadang saya juga lupa. Nah, ini bacanya begini Pak. Kita membuat barisan baru yang isinya adalah batas bawah pertama gitu ya. Lalu ditambahkan sebuah tag strip, lalu tambah itu bukan ada tambah ya. Maksudnya itu ini kita menggabungkan beberapa elemen. Itu sebetulnya pakai tambah. Jadi batas bawah kelas pertama digabungkan dengan tanda strip, digabungkan dengan batas atas kelas pertama. Batas bawah kelas kedua digabungkan dengan strip, digabungkan dengan batas atas kelas kedua. Dan seterusnya, ya. Mulainya dari yang pertama sampai sepanjang ya 4 ya. Saya press enter dulu, jadi enggak ya? Nah, ternyata jadi. Saya sembunyikan dulu. Nah, terus Mohon maaf Pak, untuk itunya tadi. teksnya ya. Iya, oke. Nah, gitu. Dikopikan ya. Iya. Nah, lalu saya mau ini nambahin X ini. Sebetulnya bisa digabung langsung, tapi saya maunya biar prosesnya kelihatan ya. Punya batas atas, punya batas bawah, punya batas atas, digabung dulu, baru digabungkan dengan teks X di sini. Nah, sekarang kita tambahkan ini dengan tadi apa? Append ya. Teks untuk F. Salah. Teks untuk X, TX gitu ya. Sama dengan append, penggabungan sebuah teks X ya digabungkan dengan BAB gitu. Nah, kalau saya press enter ya, ini cukup simpel ya, tinggal append teks X, BAB ya. Nah, gitu. Akhirnya saya punya teks ini, teks yang saya butuhkan. Ada teks untuk yang frekuensi, ada teks untuk yang X. Setelah teksnya siap, kita bisa membuat tabelnya. Gitu. Yang penting ada teksnya dulu. Dan tadi semua itu tergantung oleh ketiga ini ya, ada batas bawah, ada panjang kelas, lalu ada frekuensi yang berbentuk kayak barisan ini ya. Nah, setelah semuanya siap, baru kita bikin tabel teksnya. Ya, perintahnya tabel teks gitu ya. Tabel teks. Biasanya saya malah saya tidak enter, saya tulis biasa aja ini tabel teks karena perintahnya banyak itu ya. Tabel teks yang pertama muncul kan yang bagian X-nya, berarti isinya barisan pertama yang muncul. Lalu barisan kedua yang muncul adalah yang ini kan, TFI. Lalu, nah sudah muncul di sini ya Pak ya. Ini. Tapi saya maunya bentuknya vertikal. Ya kita ganti jadi vertikal. Setelah barisan pertama, barisan kedua, kita kasih petik lagi ya. Lalu kita kasih V untuk memberitahu bahwa saya maunya vertikal. Kalau tidak dikasih apa-apa, secara default jadinya horizontal. Untuk kasih tahu si GeoGebra-nya, oke GeoGebra saya maunya bentuknya vertikal, maka kita kasih ini vertikal gitu. Saya maunya teksnya di tengah, kasih C. Saya maunya teksnya di pinggir, kasih L. Saya maunya teksnya di kanan, kasih R. Ya, center, left, right. Jadi V untuk membuat jadi vertikal. Terus mau rata kanan, rata kiri, rata tengah ya, tergantung ya gitu. Saya maunya ada pembatas garis yang apa namanya vertikal. Oh kasih. Itu Pak, yang di atas enter itu loh Pak.
Saya maunya ada pembatas garis horizontal, ya kasih underscore. Jadilah sebuah tabel. Nah, ini namanya tabel teks ya. Harus ada barisan gitu ya. Lalu kita buat apa? Dia mau vertikal atau horizontal atau yang lainnya. Oke. Saya kopikan dulu. Nah, gitu. Nah, muncullah sebuah teks yang isinya tabel. Ini saya hapus dulu ya, Pak. Apa namanya? Mengganggu. Nah, gitu. Dan tabel ini akan berubah sesuai dengan yang kita isikan. Ya, mau diganti yang tengahnya juga bisa. Oke. Gitu. Nah, gitu. Siapa yang berhasil? Nah, Kayaknya nanti nggak ada kalau yang belum bisa bertobat berhasil. nih, Pak. Nah, nanti kalau belum berhasil bisa diulang lagi rekamannya ya Pak Ari ya. Nanti di-share rekamannya. Boleh, boleh. Iya. Jadi Oke. ini jadi yang berbentuk dinamis itu nggak cuma teks ya. Jadi tabel pun bisa kita buat dinamis. Asal isinya juga bisa kita atur secara dinamis. Ya, kita hapus semua. Ya nggak ada isinya. Kita isikan 4 pakai koma ya, 6. Jadi itu 8. Jadi itu. Nah, untuk ada ya nanti nah, nah begitu Pak Niko. Nah, tentu untuk teks yang kiri ya sudah gitu aja ya Pak ya. Nah, untuk teks yang sebelah kanan, nah ini ada beberapa yang bisa kita siapkan. Berarti kan kita harus menyiapkan ini ya teksnya. Ini kalau ini teksnya kita tulis manual gitu ya. Ada n, sigma, min dan seterusnya itu kita tulis manual saja. Misalkan kita nggak semua kita tulis. Misalkan kita hanya menulis kita siapkan dulu ya. N, teks untuk N, apalagi teks untuk min, ya, apalagi teks untuk variansi, apalagi yang bisa tanpa ngitung yang rumit ya, teks min variansi, ya cukup mungkin 3 dulu ya, 3 dulu. Nah, ada N, ada min, ada var. Berarti saya sudah punya 3 apa ya, saya punya 3 nilai yang harus saya isi gitu kan. Maka saya harus menyiapkan isinya. Lalu saya buat barisannya. Misalnya untuk N itu kan jumlah frekuensi ya Pak ya, ini ya. Kita bisa siapkan N-nya itu N sama dengan gitu kan. N sama dengan sum ya jumlahan dari FI 18. Lalu untuk rata-rata, nah rata-rata data berkelompok. Masih ingat yang tadi ya Pak ya, berarti kita harus nyiapin apa? Kalau data distribusi frekuensi kan sebetulnya itu sama dengan data berkelompok yang biasa, tetapi kita harus menyiapkan nilai tengah ya Pak. Nah, berarti kita siapkan dulu barisan untuk nilai tengah. Iya kan? Barisan untuk nilai tengah berarti sequence ya, atau nilai tengah itu apa simbolnya? NT itu. Sequence dalam kurung gitu ya, batas bawah yang I ditambah batas atas yang I juga, lalu saya bagi 2, itu kan nilai tengah ya, variabelnya I jalan dari 1 sampai panjangnya F1 sendiri, itulah nilai tengah ya, ada 3, ada 8, ada 13. Setelah nilai tengah dan frekuensi diketahui, maka saya bisa mencari rata-ratanya menggunakan rumus ini. Misalkan rata sama dengan min, gitu ya.
Pakai yang ini ya Pak ya. Bukan yang atas, tapi list of numbers ini 3, 8, 13. Jadi 3-nya ada 4, 8-nya ada 6, 13-nya ada 8. Nah, gitu. Yang pertama adalah NT, yang kedua frekuensinya adalah FI. Nah, saya dapat rata-ratanya gitu. Lalu variansi berarti simbolnya apa ini enaknya ya? Simbolnya variansi itu var itu. Saya nggak tahu simbolnya ya, var itu. Var sama dengan variansi ya. Ya pakai yang ini karena variansinya kan hitungnya juga sama kan. Itu dianggap kayak data berkelompok. Variansi sama dengan list of numbers. Itu kita tadi adalah nilai tengah. Ini. Nilai tengah. List of frekuensinya adalah siapa tadi? FI. Nah, gitu. Maka saya punya variansi. Nah, setelah apa namanya nilainya ada, maka kita buat kayak tadi, kita buat barisan atau kita buat set yang isinya adalah ketiga ini. Kita buat aja di sini, Pak. Isinya N, koma, sesuai itu ya. Rata, koma, variansi FAR. Nah, kalau sudah ada ini dan itu, kita bisa bikin lagi tabel teks ya. Tabel teks berarti yang muncul pertama adalah bagian L1, lalu yang kedua adalah L2. Oh, saya maunya vertikal lagi, tanda petik isinya vertikal. Saya maunya ada garis vertikalnya, kasih garis vertikal, kasih garis horizontal. Saya maunya rata tengah, kasih C. Nah, gitu. Lalu press enter. Nah, udah jadi teks yang kedua. Gitu. Ini kalau kita ganti, maka otomatis isinya juga berganti. Sesuai dengan yang di sini. Pak Icuat ada yang ngechat sepertinya. Variansi sigma huruf kecil ya. Makasih Pak. Nanti ya bisa diganti sendiri ya Pak ya. Variansi itu variansi. Sigma boleh. Atau pakai sigma tadi ya. Nah, memang kalau hitung yang apa namanya yang kuartil, yang modus itu bisa, tapi kayaknya kalau sekarang waktunya nggak cukup ya. Udah kemalaman. Iya. Tapi bisa Pak, bisa. Nah, oke, saya buka aja sebentar. Apa sih yang perlu disiapkan kalau kita mau nyari modus modus Q1, Q2, Q3 maupun desil persentil gitu. Di mana ya tapi ya sebentar. Oh enggak di sini. Atau saya download dulu ya, saya lupa nyimpan di mana Pak. Oh iya, kalau Bapak Ibu penasaran sebuah applet cara bikinnya bagaimana, itu tetap bisa di-download ya Pak ya. Jadi masuk ke yang tanda titik 3 kayak gini, lalu masuk ke details, terus download gitu aja. Download ya begini, download appletnya. Nah, oh ternyata di sini. Ya udah ini draft 4 itu, draft 4. Di situ. Nah, saya open. Saya lupa nyimpan di mana. Ternyata masih di download. Aduh, maaf ini kecil banget ya. Sebentar. Option, font size. Wah, rusak. Nggak apa-apa. Berantakan Pak. Iya, jadi berantakan soalnya. Nggak apa ya. Cuma mau lihat ini soal algebranya. Nah, misalkan, ya dikasih isinya dulu berarti. 1, 5. Nah gitu ya agak aut-autan ya karena tadi teksnya saya besarkan. Nah
Misalkan kita mau mencari modus. Berarti kita harus mencari kelas modus. Di mana sih kelas modusnya gitu ya? Di mana ya kelas modusnya? Iya. Berarti saya harus mencari kelas modusnya itu di mana? Lalu mencari tapi bawah kelas modusnya karena kelas modus itu bisa di beberapa tempat ya. Gitu. Kebetulan itu cuma ada satu. Harus mempersiapkan S1, S2-nya kan rumusnya apa sih? Modus itu sama dengan tapi bawah ditambah panjang kelas kali S1 per S1 tambah S2. ya, berarti kan harus menyiapkan S1-nya, harus menyiapkan S2-nya, baru setelah itu bisa kita cari modusnya. Gitu, Pak. Terus untuk mencari kuartil juga sama. Saya harus mencari misalkan Q1 itu di kuartil berapa itu ya. Q1 di kelas kedua, contohnya yang ini ya. Saya harus menyiapkan Q1 itu di kelas kedua. Q2 di kelas ketiga dan seterusnya. Saya harus menyiapkan apalagi ya, frekuensi kumulatif sebelum ya gitu ya. Lalu aku menyiapkan frekuensi kelas ya kayak gini. Ini frekuensi kumulatif sebelum Q1 ada 3. Frekuensi kumulatif sebelum Q2 karena saya butuh semuanya ya. Gitu. Setelah semuanya ada baru bisa dicari mana tadi? Q1-nya, Q2-nya, Q3-nya berapa. Nah, setelah semua teks terpenuhi, sama kayak tadi Pak sebetulnya kita buat daftarnya, baru kita buat tabel teksnya. Gitu. Nah, bedanya untuk yang desil dan persentil ini, saya buat dinamis gitu ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang ini cara buatnya gimana? Kok bisa kayak gini? Misalkan mau membuat, apa namanya, kalau kita mau kita mau membuat atau mendefinisikan sebuah nilai pada variabel itu kan ada banyak macamnya. Bapak Ibu bisa menggunakan slider gitu ya. Bahkan slider gitu. Nah, gitu. Nah, sama dengan 1 gitu ya. Atau bisa menggunakan input bar kayak tadi. B. Terus pakai input bar. Input pokok input bar ya. Saya cuma ngasal ini. B. Nah, A tinggal digeser-geser, terus B ini juga saya tinggal ganti angkanya. Kan biar nggak bosan bisa juga menggunakan drop down list gitu ya. Caranya kita buat listnya dulu, listnya itu bisa angka, bisa huruf, bisa apa saja ya. Misalkan yang simple 1, 2, 3 gitu. Lalu kita klik kanan. Nah, barisan itu bukan objek geometri ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak akan ada perwakilannya di sini. Yang ada perwakilan di sini Tidak adalah tampil ya. barisan adalah objek geometri di R2 atau teks gitu ya. Atau yang berkaitan dengan teks. Barisan itu bukan objek geometri di R2 jadi tidak tertampil. Nah, tapi kita bisa begini, kita klik kanan untuk barisannya. Nah, di basicnya ini ada ini Pak, draw as drop down list. Klik gitu. Kalau dipilih, nah ini ada di sini. Milih 2 atau milih 3. Nah, lalu kita misalkan ini kita kasih sebuah variabel di sini ada C, ya, C sama dengan 0. Ini contohnya aja ya. Nah, saya mau kalau ini kita atau C kok sama dengan 0 sih. Kita mau membuat sebuah variabel yang nilainya itu sesuai dengan yang dipilih di sini. Berarti C sama dengan gitu ya. Elemen. Nah, ini. Elemen list C itu sama dengan ya. Saya mau C itu adalah elemen dari L1 gitu ya. Di posisi keberapa? Oke, kita bisa di sini. Selected element. Jadi selected element L1. Sesuai dengan yang dipilih di drop down list-nya.
Saya mau elemennya itu sesuai dari drop down list yang selected elements tadi. Yang saya kopikan dulu ya nanti kalau mau digunakan. Nah, jadi variabel C itu nilainya tergantung dengan ya yang saya pilih di sini gitu. Jadi ada banyak cara untuk menentukan nilai sebuah variabel ya. Bisa pakai slider, bisa pakai input box ataupun yang ini drop down list sesuai kebutuhan gitu ya. Saya menggunakan drop down list untuk di applet saya karena kalau pakai slider itu nggak muat, nggak kurang ini ya. Ini panjangnya itu ya kepanjangan maksudnya. Terus kalau saya buat vertikal nggak cantik. Apalagi yang persentil ada 100 itu kita mau ngepasin agak susah. Jadi saya buatnya drop down list. Jadi sesuai kebutuhan juga. Mau pakai slider, mau pakai input box ya, atau pakai drop down list. Gitu. Nah, oke. Kayaknya udah dulu ya Pak Ari ya. Iya, Ya, oke. nanti bisa dilihat Bapak lagi Ibu. rekamannya. Oke, Bapak Ibu gimana nih? Apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Karena ini di waktu Indonesia bagian tengah sudah pukul Jam 10 10, iya. malam. Bagaimana Pak Niko? Apakah ada yang ingin ditanyakan atau Ibu Francisca atau Ibu Fidelia atau Pak Eka? Katanya Pak Niko sudah agak Sudah agak mengantuk. ngantuk. Oke, Pak Niko. Iya. Oke. Ada di sini ada pemberitahuan Pak, 5 menit tersisa dalam rapat Anda. Berarti ini terbatas ya Pak? Biasanya enggak Pak. Kita biasanya rapat sampai 2 jam itu bisa. Untuk rekamannya ya mungkin ya? Rekaman. Enggak, kita rekaman juga sampai berjam-jam biasanya Pak. Ini ada pemberitahuan 5 menit tersisa dalam rapat Anda gitu. Oh, tadi Pak Ari kan ini kan pas bikinnya itu ada ininya enggak? Ngeset waktu atau langsung new meeting? Nggak ada sih Pak. Oh iya benar. Nah, Iya pas di kalendernya itu. di kalendernya kan Pak Ari ngeset waktu, jadi itu pemberitahuan kalau meetingnya mau berakhir. Itu dibablasin juga nggak apa-apa, iya. Iya benar. Nah, karena rencananya kan kita berakhirnya pukul 10 WITA Pak ya. Iya Pak. Kalau belajar yang seperti ini juga lumayan sih. Iya karena Untuk malam hari. kalau tadi kan sekalian kita mainan teks, ya sebetulnya yang saya buat yang di statistik itu kebanyakan mainan teks aja. Kita tinggal provide isinya setelah ada isinya, tinggal dibuat tabel teks ya. Tapi yang memang yang tricky itu saat buat ininya yang untuk kuartil dan modus. Iya. Oke. Mungkin Pak Bungkus di pertemuan yang akan datang mungkin kita bisa ini ya bikin yang lebih mudah lagi mungkin ya untuk teman-teman yang Iya. pemula di dalam Iya. Nanti kita komunitas. ya Pak, bikin yang lebih mudah. Iya. Dan mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang juga teman-teman bisa lebih banyak lagi. Karena di komunitas itu kalau dilihat itu ada 180 orang tetapi yang hadir cuma ini berapa ya? Nggak sampai 10. Nggak apa-apa Pak, boleh. Kan kalau menurut saya misalkan walaupun sedikit banyak yang hadir tetap dilaksanakan gitu. Iya. 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 Ya mungkin ini baru awal-awal Pak ya. Oke, kalau gitu saya sudah ya Pak ya, ini berarti bisa diakhiri. Ini saya pamit duluan ya. Iya, Nanti Pak oke Ari saya ucapkan sebelum terima kasih iya, banyak iya untuk Pak. Pak Bungkus ya, yang sudah menemani 2 malam Sabtu ini dan malam Sabtu depan kayaknya berhalangan Pak ya? Iya, ini Pak, Sabtunya ada real teaching jadi kayaknya mau siap-siap untuk real teaching. Ada course di kantor. Oh Sabtunya benar. iya, Sabtunya pas real teaching. Oke, iya.
Sekali lagi terima kasih banyak untuk Pak Bungkus ya, Iya, atas Pak, sharing ilmunya. sama-sama. Ya. Sampai jumpa nanti di malam Sabtu berikutnya. Oke, mohon maaf Bapak Ibu apabila ini mati ya. Berarti meeting kita sudah berakhir. Iya. Terima Tapi kasih sebelum Bapak. berakhir, ya, Terima kasih. terima kasih Pak Niko yang sudah mau hadir. Ya, Pak Eka Yuda, Ibu Francisca. Ya. Baik, silakan Bapak Ibu yang mau live duluan sudah boleh. Nanti rekamannya akan saya bagikan ya. Baik, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aris jangan lupa di stop record. Oh ya, stop record Iya, ya. Oke. stop record. Kayaknya stop record.